jumpa pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kita ketemu kembali dalam TVRI Bicara. Dalam program podcast ini kami selalu mengangkat tema-tema yang up to date dan relevan dengan isu-isu yang sekarang hangat di sekitar kita. Nah, isu yang terhangat sekarang ini adalah isu telur palsu. Ini sudah beredar, sudah viral di mana-mana di media sosial. Kenapa bisa hadir telur palsu ini dan apa yang perlu waspadai agar hal ini jangan sampai kita konsumsi karena dampak-dampaknya yang nanti akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, dengan Ridwan Rifai di sini, narasumber kami sudah hadir yang berkompeten adalah Bung atau Bapak nih anaknya? Bapak aja lah ya. Ya karena masih muda beliau ini. Dokter Hewan Jafrizal MM. Beliau ini adalah pejabat otoritas veteriner veteriner Provinsi Sumatera Selatan dengan tema kita membedah isu telur palsu. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah. Pak Jaf. Kalau saya dengan beliau ini bukan sehari dua hari baru kenal, udah puluhan tahun beliau ini. Tapi dia tetap menggeluti dunia peternakan hewan. Gimana nih dengan sebentar, saya mau tanya veteriner ini apa nih? Ya, jadi veteriner itu adalah urusan yang menyangkut tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan masyarakat veteriner ini yang berhubungan dengan produk hewan yang dikonsumsi oleh manusia dan juga terkait dengan penyakitnya. Ya, jadi juga terkait dengan kesejahteraan hewan. Nah, ini veteriner ini urusan yang menyangkut dengan urusan-urusan itu. Jadi ada keterangan juga ke kesejahteraan hewan berarti ya? Iya, kesejahteraan hewan. Jangan masuk BPJS pula nanti. Enggak, maksudnya dia juga butuh kesejahteraan hewan gitu ya. Jadi kalau motonya dokter hewan itu adalah mensejahterakan hewan. Itu mensejahterakan manusia itu melalui kesejahteraan hewan. Jadi kalau manusia ingin sejahtera, maka hewannya harus disejahterakan juga. Itu kajian khusus nanti kita bahas di podcast. Tapi kali ini bukan itu kita bahas. Jadi kita langsung bergeser kan. Itu tadi pengen tahu kan, kalau tidak tahu ya seperti apa ya. Karena ini adalah pejabat otoritasnya, berarti beliau punya kewenangan di situ kan. Nah, ini adalah membedah isu telur palsu. Ini sekarang lagi marak nih. Ada rasa was-was juga kita sebagai masyarakat di Sumatera Selatan. Jangan-jangan kita nanti yang kita makan telurnya palsu. Nah, ini awal sedikit saja. Kenapa bisa ditemukan di sini atau pertama kali menemukannya seperti apa? Ya, jadi ini kan dari judulnya saja membedah isu. Iya, isu berarti isu ini kan bisa iya, bisa tidak. Iya, bisa tidak. Jadi perlu kita jelaskan bahwa telur ini sampai hari ini kalau saya sendiri di lapangan itu belum pernah menemukan telur yang palsu. Ya, sama berarti. Jadi telur ini sangat kompleks, sangat kompleks dan sulit sekali kita ini dengan teknologi untuk membuat telur yang persis seperti telur itu. Inilah. Jadi agak setengah nggak logis juga ya? Oh iya, tidak logis. Jadi secara logika itu, dan ini makanya ini kita bedah ini. Satu secara teknisnya, secara biologisnya. Yang kedua secara ekonomisnya, ya kan. Nanti yang ketiga itu secara teknologi ya kan. Ya, untuk membuat itu apakah bisa kita membuat itu seperti telur asli ya. Kita mulai dari yang satu. Yang satu tadi dari secara mengetahui itu membedahnya dari segi telur itu asli atau palsu. Yang tadi ada 3 poin kan? Nah, sekarang poin 1 seperti apa? Ya, jadi pertama terkait dengan teknis ini. Nah, teknis saya mulai dari filosofis saja. Filosofis sebuah telur. Telur ini kalau pecah itu berakhirlah kehidupan. Ya. Kalau pecah dari luar berakhir kehidupan, tapi pecah dari dalam akan muncul kehidupan baru. Artinya itu dia kan, akan filosofi yang sederhana yang sederhana. Tapi dengan sangat masuk akal ya. Ya, masuk akal. Tapi kalau itu tidak berlaku untuk telur palsu, kalau dibuatnya tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi telur ini adalah akhir dari kehidupan kalau pecah. Bisa menjadi awal kehidupan. Nah, tapi kalau telur palsu cuma
berakhirnya, Ya, ya ya, ya. kan? Berakhir, dan itu kehidupannya pun juga belum tentu muncul, Ya, ya kan? ya, ya. Karena itu adalah buatan. Jadi terkait dengan telur ini perlu saya jelaskan ada dua sebenarnya. Nggak ada telur palsu dengan telur asli. Yang ada itu telur konsumsi dengan telur pertil. Nah, telur tetas. Jadi itu ada dua kalau di kita ini. Ya. Kecuali ada tambahannya telur busuk, ya kan? Nah, itu kan udah lain tuh. Iya. Jadi kalau yang normal ini ada dua, telur konsumsi dengan telur pertil. Jadi yang kita konsumsi itu adalah telur konsumsi. Nah, yang kita konsumsi itu adalah telur yang memang dikhususkan untuk konsumsi. Apa bedanya dengan telur pertil? Nah, jadi kalau telur konsumsi ini tidak dibuahi dengan pejantan. Jadi kalau kita lihat di kandang ayam itu hanya ada betina semua. Ya, jadi perlu diingat hewan ini, ya ayam ini itu bisa bertelur tanpa jantan. Ya, ada pembuahan dan jantan. Oh, bisa ya. Tapi dia tidak bisa berkembang biak tanpa jantan. Oh. Bertelur bisa. Ya, bertelur bisa. Tapi berkembang biak tidak bisa. Iya. Oke. Oke. Jadi dia hanya menghasilkan telur. Tapi telur itu tidak bisa ditetaskan. Kalau mau menjadi telur tetas maka harus digabungkan dengan pejantan. Itulah yang kita sering lihat ada telur-telur yang putih-putih besar. Ya, yang itu adalah telur sebenarnya cutting ya. Cutting itu telur yang tidak ditetaskan tapi masih layak dikonsumsi, yaitu telur cutting itu. Nah, itu telur yang dikonsumsi. Oke. Yang fertil? Kalau yang fertil ini yang dibuahi. Ya, kalau breeding farm itu untuk breeder ini, yaitu jantan dengan betina ada rasionya, ya kan satu jantan itu membuahi 10 atau sampai 20 betina gitu, dicampurkan di dalam satu kandang. Nah, ini dia terus membuahi dan itu digunakan untuk telur tetas. Nah, telur tetas ya. Telur tetas. Itu bisa saja saya sering menemukan telur yang isinya dua. Ya. Itu termasuk fertil itu ada. Termasuk fertil. Itu memang ada, ya, fertil. Jadi memang telur itu hasil dari tadi prosesnya itu, sehingga memang itu akan ditetaskan. Itu, ya. Jadi kalau ditetaskan, jadi bisa dua dapat anak ayamnya gitu. Biasanya dia yang dipakai untuk tetas itu adalah yang satu. Kebanyakan yang satu. Kalau dua itu nutrisinya tentu terbagi ya. Ya. Biasanya yang dipakai itu. Tapi tetap layak dikonsumsi. Itu layak dikonsumsi. Tapi ada aturan baru bahwa telur-telur dari breeding farm seperti telur-telur fertil itu tidak boleh dijual ke pasar. Ya, tidak boleh dijual. Kecuali untuk misalkan toko untuk pengolahan, ya roti gitu, roti. Atau CSR. Ya, ini akan mempengaruhi yang komersil yang lain. Itu dari sisi ekonomis itu berarti. Tapi dari segi kualitas telur nggak ada masalah. Dan semuanya dua-duanya bisa dikonsumsi bisa lah ya. Dikonsumsi. Itu asal waktu ya. Ini kan kalau fertil ini sangat terbatas. Ya. Kalau dia sudah 2 minggu udah mendekati menetas. Ya kan nanti kan menetasnya sekitar 21 hari. Sebetulnya berapa lama itu masa telur itu sampai busuk itu? Kalau telur fertil kan netas ini kan sekitar 21 hari ya. Berarti selama itu masih bisa dikonsumsi kalaupun tidak ditetaskan tetap masih. Tapi biasanya kalau telur ini kan 1 minggu satu minggu itu sudah dilihat ini terbentuk enggak, sudah bertunas atau belum. Ya. Tapi kalau sebelum itu bisa. Oke. Ya. Nah, kita kembali ke ini karena udah dijelaskan masalah telur tuh ya. Nah, sekarang ke poin kedua. Apa tadi yang dijelaskan? Jadi secara ekonomis nih. Oke. Ya, jadi telur kalau orang membuat telur dengan komposisi yang kompleks seperti itu lapisannya saja itu ada 4 lapisan ya. 4 lapisan itu paling
paling luar itu ada namanya cuticula. Itu lapisan yang paling luar. Makanya kita kalau mencuci telur itu tidak boleh keras. Ya. Ya. Harus. Ini telur ini kan tidak boleh dicuci. Karena itu adalah pelindung pori-pori. Ya, apabila kita mencuci dengan dengan lap yang keras dan kutikulanya itu lepas ya, itu akan mudah bakteri masuk, kuman masuk. Ya, sehingga telur ini tidak boleh dicuci dengan gesekan atau lap yang keras. Jadi kalaupun ya karena kan dari peternakan ini kan kotor gitu ya. Kotor. Itu tinggal dipakai lap yang lembut ya kan. Tinggal dilapkan untuk yang kotor saja. Oke. Karena akan masuk kulkas itu. Takutnya kalau dia kotor membuat udara kulkas jadi kotor. Oke. Nah, kemudian dari sisi lanjut lagi. Kemudian itu lapisan. Kemudian cangkang ini. Cangkang ini kan bahan baku cangkang itu sebenarnya kalsium ya. Kalsium bikarbonat. Ya, ini cukup rapi dan itu berpori. Ya. Nah, ini yang membuat kita sulit untuk membuat barang tiruannya. Buat barang tiruannya. Jadi kemudian yang di dalamnya itu ada lagi. Setelah cangkang itu kan ada lagi. Banyak lapisannya. Banyak lapisannya itu. Dan itu sulit sekali untuk kita tiru itu. Jadi kalau meniru sebuah telur dengan bentuk cangkang, kemudian lapisan, ya, kemudian pigmen albuminnya yang cairan yang putihnya, yang kuningnya itu. Nah ini biayanya nggak cukup dengan 2.000, ya, nggak cukup dengan 2.000. Kayaknya satu telur itu kan sekitar 2.000 lah. Sekarang 30.000 kan. Karena naik. Nah, kita anggap 1 kilo itu isinya 16 kilo atau 15 kilo. 16 biji. Ya, 16 biji. Nah, kita anggaplah 2.000. Itu cukup besar secara ekonomis, itu kan sulit. Lagi-lagi menggugurkan dugaan itu, ya. Ya, memang ada isu telur diproduksi di China, ya kan? Ya. Mungkin kalau telur bentuk seperti itu nanti yang keluar itu sudah jadi roti ya, isinya roti. Ada 2 poin sudah saya dengar ini agak-agak sudah jauh dari logika nih sudah. Artinya kita tidak bisa masuk gitu. Nanti ini sebenarnya sudah menjelaskan ciri-ciri yang memang real, kemudian kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa yang isu yang seperti ini harus cerdas juga kita, cerdas main medsos ya. Oke, yang ketiga apa lagi tadi? Yang ketiga saya ingin menjelaskan bahwa telur akan berubah ini satu ya, ini karena perlakuannya. Ya, karena perlakuan ini misalkan kita masak, ya, kena pemanasan, ini dia akan berubah. Kita rebus dia akan berubah. Nah, kemudian jangka waktu penyimpanan ini dia akan berubah. Nah, makanya ini sekarang ini kalau kita lihat di video berita yang tersebar kemarin itu telur itu dia sampaikan telurnya yang kuning itu sudah kental dan menyusut. Nah, menyusut. Jadi saya dengar juga ini beli dari salah satu toko retail ya kan. Nah, jadi masih di dalam kemasan itu ada berapa dan dia pecahkan. Nah, ini perlu saya klarifikasi bahwa cangkang telur apabila disimpan dalam jangka waktu yang lama dan di dalam kondisi dingin itu getas. Nah, itulah yang terjadi. Saya lihat dia membelah itu kan, itu getas itu loh. Ya. Artinya dari apa yang dijelaskan ini sampai ke teknis sampai ke ekonomis itu semuanya sebetulnya judul kita kan baru membedah isu. Ya, isu. Kita membedah isu. Jadi ini perlu juga kita berikan pengetahuan, edukasi lah ke masyarakat untuk bisa melihat atau membedakan antara telur mana telur yang
sudah diproduksi lama, ya kan, mana telur yang disimpan di mana tempat penyimpanannya, itu kan selalu ada apa namanya ciri-ciri yang selalu mengikuti. Nah, ini penyimpanan kalau disimpannya di freezer, dia akan menyusut dan membeku. Ya, inilah yang saya lihat, ini ada kemungkinan besar itu telur yang disimpan pada video itu adalah telur yang disimpan yang membeku. Akhirnya dia bilang ini udah udah kenyal. Udah kenyal dan tidak pecah itu ya. Jadi kenyal itu kalau dalam kondisi normal, telur yang baru itu yang dicari. Ya, jadi kuning telur yang kenyal dan bukan kenyal dan lembek dan itu bisa diangkat. Ya. Jadi kuning itu kan ada lapisannya yang meliputi kuning itu. Kalau bisa diangkat itu telur yang bagus. Itu kalau telurnya baru. Baru. Ya. Kecuali telur yang tadi udah disimpan udah lama freezer ya. Tadi ya. Kenapa? Kenapa dicari itu? Karena itu adalah kandungan yang paling tinggi. Biasanya itu nutrisinya pasti bagus. Ya, itu. Jadi telur-telur omega itu kan punya. Betul. Ya. Omega kita memang suka lebih kenyal ya. Nah, terus selanjutnya telur putih nih. Telur putih. Kalau telur putih kenyal, agak keras dan kita buka itu enggak menyebar. Nah, itu telurnya baru itu. Ya. Baru. Ya. Nah, semakin lama disimpan dia akan semakin cair. Semakin cair. Jadi kalau kita buka telur itu, kita buka langsung telur putihnya langsung buyar. Itu telurnya sudah lama. Ya. Itu ya. Plok ya. Langsung putihnya langsung nyebar. Biasanya kan ada kita plok, nanti telur putihnya masih nempel dengan telur kuningnya. Itu bagus. Itu bagus. Baru itu berarti. Baru. Jadi telur pun juga bisa memberikan indikasi bahwa dia sudah tidak kompak lagi dengan merahnya. Langsung cepat langsung lari dan itu tidak bagus ya. Nah, apalagi yang bisa jadi sekarang ini kita perlu membeli telur di mana kita harus membeli telur. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa di Sumsel ini ada 35 peternakan ayam dari sekitar 200 ini, tapi yang besar-besarnya ini sudah kita sertifikasi, sertifikasi NKV namanya. Apa itu NKV? Nomor kontrol veteriner. Ya. Nomor kontrol veteriner ini adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang ditandatangani oleh POV, pejabat otoritas veteriner. Itu kalau di Sumsel ini saya yang tanda tangan. Sumsel ya. Yang sudah dilakukan audit oleh auditor NKV. Nah, auditor NKV ini juga punya sertifikat sendiri, sertifikasi sendiri. Nah, ini kompeten orang yang melakukan audit. Nah, jadi sudah dilakukan audit, nanti akan nah, setelah dilakukan audit maka dari POV akan mengeluarkan sertifikat. Jadi itu adalah jaminan hygiene sanitasi, keamanan telur. Nah, keamanan telur ini dari mana saja yang dilakukan pengamanan. Dilihat satu, ini bebas salmonella. Bebas salmonella itu bakteri yang membuat kita ini diare. Bakteri salmonella. Bakteri salmonella. Yang kedua itu bebas residu antibiotik. Artinya? Artinya di dalam produk telurnya itu penggunaan antibiotik, penggunaan obat-obatan itu sudah terkontrol, diawasi oleh dokter hewan. Itu. Jadi penggunaan obat di peternakan itu di peternakan itu sudah ada dokter hewan yang mengawasi penggunaan obat. Itu sampai ke situ ya dokter hewan ya. Residu antibiotik ya. Nah, yang ketiga hygiene nih, biosecurity. Bagaimana penanganan telur, hygiene personal, hygiene peralatan, hygiene sanitasi lingkungan. Kandang ya. Nah, kandangnya. Nah, jadi belilah telur pada yang sudah punya label NKV.
Nah, itu berapa tadi? 35 deh sudah. Apanya? 30 masuk. Ya, itu farmnya 35. Oh, 35. 35 farm baru. Yang sudah Ya, NKV-nya. ya, sudah NKV. Walaupun punya 200-an. 200 masih kita masih ini yang kecil-kecil ini. Iya, Yang kecil-kecil ini masih banyak dan itu untuk lokal kebanyakan. Ya, yang 35 ini untuk keluar. Oh, iya. Nanti kita akan terus, ini sudah masuk, ada 6 lagi yang sudah masuk ke ke sistem yang harus kita lakukan sertifikasi. Kita mudah-mudahan ini Provinsi Sumsel ini standar telurnya adalah standar ekspor. Ya. Wah, ini standar ekspor, bukan mau ekspor ya. Ya, Standarnya itu standar kan harus ekspor berarti bisa diterima oleh ekonomi oleh luar negeri ya itu ya. Jadi saya kembali ke telur yang itu karena ada menyebutkan salah satu toko, saya dengarkan di dalam videonya itu, ya kan. Wah, ini saya beli dari toko ini, kemudian retail ini, kemudian gini-gini. Ya. Nah, itu ditindaklanjuti. Nah, jadi ini sebenarnya sudah kita telusuri, karena memang belum telur yang dijual di situ itu belum punya logo NKV. Oh. Artinya kalau belum punya logo NKV di sumber produksinya situ belum ber-NKV. Ya, itu. Nah, ini kita perlu perketat dan itu memang Pak Kepala Dinas juga sudah koordinasi dan itu harus kita kejar ya kan untuk retail-retail yang memasok telur dari luar ini. Nah, sebenarnya telur masuk dari luar kalau jalurnya yang resmi itu pasti melewati POP dan POP akan memverifikasi dan kalau belum ber-NKV itu tidak diizinkan masuk. Nah, ini kita nanti akan menyelesaikan ini, datang ke manajemen dari retail itu dan nanti kita akan berikan pembinaan. Iya. Itu yang dilakukan progres sampai sekarang ya. Jadi video itu sudah ditindaklanjuti ternyata ternyata di situ memang ditemukan tidak memiliki NKV, kemudian memang standarnya juga perlu perlu dibina lah ya. Nah, ini sebenarnya sampel akhirnya ya. Sampel. Bahwa isu dan yang ini menjadi sampel untuk yang lain-lainnya juga. Tapi kita perlu berterima kasih juga sebenarnya karena itu kan atas video viral itu kan masyarakat berusaha ingin tahu ya kan, baru tahu pasti akan mencari di Google lah di mana bertanya ke dokter lah ya kan terkait dengan masalah telur palsu ini. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita sentil dikit dengan bahasan kita ini, dengan penjelasan dari Pak Jafrizal tadi, sejauhnya ini adalah bisa dikatakan masih kurang logis lah ya kalau dikatakan kalau palsu. Tapi kalau busuk mungkin ya telur yang tidak layak dikonsumsi itu lain kurang keamanan itu ya. Karena untuk membuat sebuah telur yang asli, jangankan asli, yang mendekati asli saja tidak gampang. Dan itu butuh kos yang besar, kemudian juga teknisnya mudah terbaca kan itu, dan indikasi ciri-cirinya pun orang mungkin sudah awam sudah tahu kan gitu. Jadi masyarakat tidak perlu tidak perlu terpancing lah ya. Jangan terpancing dengan isu telur palsu ini. Yang perlu diperhatikan pemerintah itu telur itu aman atau tidak. Atau tidak aman. Makanya kalau yang aman belilah yang ber-NKV. Betul. Nah, ini kan sudah jelas dari sumbernya nih, pejabat otoritas yang ngomong nih, artinya beliau sudah melakukan itu dan selalu melakukan progres. Nah, sekarang berapa sih kalau menurut saya ini telur udah bagian dari menu sehari-hari sebenarnya. Iya, benar. Dan mungkin masyarakat kita juga kalau terutama minimal telur setengah matang minimal gitu ya, ayam kampung. Kalau pagi temannya kopi atau kopi susu. Kemudian di siang hari yang paling sampel itu kalau lagi nggak ada lauk itu pasti telur yang dicari. Ceplok telur gampang. Nah, jadi kalaupun ada kekhawatiran masyarakat dengan isu ini wajar. Ya, benar. Tapi sudah terjawab. Ya, ini isu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, pasti akan ada follow up-nya. Kalau tidak, ya sudah abaikan saja lah ya. Tetap kita waspada lah ya. Oke. Nah, dengan pembicaraan telur hari ini, tentu ini apalagi di momen-momen tertentu munculnya, ya. Momen tertentu yang orang membutuhkan telur banyak ini. Kayaknya suka banget orang mau mendekati lebaran sepertinya orang suka banget ini membicarakan sesuatu yang agak sedikit satu lagi masalah harga kan gitu ya.
harga sembako lain sebagainya di momen-momen tertentu itu akan selalu muncul dan itu berulang. Sama seperti kalau mau Idul Adha yang dibahas adalah daging. Muncul ya. Misalnya isu daging yang mungkin yang tidak higienis atau daging apa. Nah, ini yang muncul selalu rasanya kayaknya belum ada progres terus ya. Nah, jadi dengan telur ini tidak ada lah ya, kita sepakat. Ada yang perlu disampaikan lagi bahwa secara sederhana saja, mungkin ada trik bagus untuk masyarakat langsung to the point aja. Ini palsu, ini tidak, atau nggak usah, ini pasti yakin asli. Ada? Ya, jadi pertama untuk memperpanjang umur telur lah, yang pertama sekali. Ya, jadi cara penyimpanan lah. Jadi kalau kita punya kulkas, punya kulkas itu ada di pintu kulkas ada tempat samping memang penyimpanan telur. Pastikan tempat penyimpanan telurnya itu ujung tumpulnya itu bagian atas. Ujung tumpulnya. Oh, dia ada dua ujung tadi. Dia kan punya rongga udara. Ya, ujung satunya adalah tumpul. Satu lancip. Ya, satunya lancip. Jadi yang di atas itu ya. Di atas adalah ujung tumpulnya. Kenapa kita menempatkan telur itu di ujung tumpulnya di atas? Karena di bagian atas itu ada rongga udara. Ya, apabila kita balik, maka rongga udaranya itu menekan telur itu, maka telur itu akan cepat rusak. Nah, jadi penyimpanannya tidak lama. Jadi harus kita simpan dalam posisi yang tepat. Yang kedua, ini belilah telur tadi yang sudah dari kandang yang ber-NKV. Nah, NKV itu logonya ada seperti tanda apa namanya? Betul. Oh, betul itu. Betul. Itu adalah telur yang sudah disertifikasi. Kalau telur yang sudah disertifikasi itu berarti dia bebas dari salmonella, sudah diperiksa salmonellanya, kemudian sudah diperiksa residu antibiotiknya, aman lah. Terus hygiene sanitasi kandangnya dan peralatan tempat orang melakukan processing seleksi telurnya itu terjamin. Jadi juga yang lebih penting itu belilah telur ini kan yang dari toko yang sudah ber-NKV. Jadi ada tempat penjualannya, ada telurnya. Jadi telurnya juga ber-NKV, tempat yang jualnya juga harus ber-NKV. Jadi kenapa itu telur ini adalah yang mudah sekali tercemar. Apalagi kalau kita sudah mencuci terlalu itu pori-porinya itu bisa menyerap dan bau, bisa menyerap cairan masuk. Nah, ini apabila itu tempatnya tidak ber-NKV, maka dia nanti tempatkan asal-asalan dan itu akan bisa mencemari telur itu sendiri. Itu trik. Ada lagi? Ya, cukup. Terkait dengan itu saja. Baik, intinya apa yang disampaikan oleh Dr. Hewan Jafrizal tadi itu adalah untuk kiat kita lah untuk mengkonsumsi telur ini dari segi higienisnya, dari segi keyakinan kita bahwa ini memang layak dan bagus untuk dikonsumsi. Karena kalau kita cuma, mohon maaf, kadang-kadang beli, masak, membalikan saya termasuk tadi baru dapat dibalikan itu. Nah, itu dibalikan ternyata ini trik yang bagus untuk biar masa umurnya telur bisa lebih panjang. Baik, terima kasih Dr. Hewan Jafrizal MM. Beliau adalah pejabat otoritas veteriner Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bersama saya membedah isu telur palsu. Jadi jangan khawatir ya, hal itu tidak mudah untuk membuat telur palsu. Yakinlah bahwa apa yang kita konsumsi ini itu lebih higienis dan lebih sehat untuk dikonsumsi. Dan yang pasti ya isu sebatas isu. Jangan mudah dipercaya karena ini bicara mengenai produk yang bukan gampang untuk dibuat manusia. Terima kasih. Saya Ridwan Ifai pamit dan sampai ketemu di kesempatan. Sampai jumpa.